yuk. Ada anu kok. Persiapan apa aja Nyai sebelum sidang nih dari kemarin mungkin? Ya berdoa ya, sama lebih dekat sama Allah Taala. Jadi gimana perasaan Nyai detik-detik menjelang keputusan Nyai? Ya mohon doanya terbaik, semuanya saya nggak lepas dari zikir. Semoga Allah SWT mengijabahi semua doa-doa Nyai. Ada suara bergetas menangis atau seperti apa Nyai? Iya, yang namanya sedih itu pasti ya. Cuman ya harus life must go on, jadi harus tetap dijalani. Apa yang diharapkan dari keputusan ini? Yang diharapkan agar supaya permohonan gugatan cerai ini. Nyai kenapa hari ini juga masih dikawal sama beberapa orang Nyai? Kenapa dikawal Nyai? Karena nggak nyaman kalau nggak ada pengamanan. Karena tidak nyaman. Ada berapa orang hari ini bawa? Hasil dong yang bertarungan. Hasil bertarungan. Dengan takdir. Kenapa? Hasilnya akan tetap siap bang. Bagaimana penghasilan? Karena Allah udah takdirkan. Ya udah mau rezeki udah jalanin aja. Yang penting kan hubungan silaturahim terbaik harusnya itu aja sih. Mas tadi apa Nyai sendiri sampai bawa pengawalan kurang lebih 1 tim karena dia bilang takut adanya Kang Mas ini. Mungkin ada ancaman sebenarnya seperti apa itu sampai ada Nyai takut? Lebay gitu. Sensasi aja mungkin. Kalau saya menurut saya lah saya mau ribut apa sih istri sendiri ya nggak? Ibu dari anak saya masih kita ributin ya. Kan bukan gangster ya kan? Itu aja. Tapi memang tidak ada pengancaman sampai bikin istri takut gitu. Nggak ada komunikasi juga nggak bisa gimana ngancam? Ini bahasa web ya bahasa web. Keputusan ya? Iya kita dulu bang. Mereka tuh alhamdulillah ya hari ini putusannya udah dibacakan dan ya saya juga bersyukur lah jadi nggak dilema terlalu lama jadi biar semuanya nanti semoga juga dapat pilihan yang terbaik saya juga seperti itu aja ya alhamdulillah lega daripada kemarin kan tergantung serba salah kan Udah ikhlas bang? Hah? Udah ikhlas? ikhlas lah Allah yang kasih takdir jodohnya juga kasih takdir juga om gimana? Terkait nominal nafkah yang dibebankan barusan Itu nanti kita pertimbangkan ya. Nanti kita pertimbangkan, nanti kita bicarakan juga keluarga kan. Beliau juga kan ada keluarga juga gitu. Akan dipertimbangkan nanti. Semuanya nanti. Itu kan kita ada batas waktu 14 hari ya untuk mempertimbangkan putusan itu. Nafkah setiap bulan sih anak sih emang kewajiban saya ya pasti kita akan berikan gitu kan. Istilahnya malah mungkin ya kita namanya orang tua kan ada rezeki dari anak lebih kita kasih lebih seperti itu. Sebenarnya yang paling berat itu sebenarnya kalau nafkah kan rezeki turunnya bukan dari saya ya kan langsung dari langit ya Allah kasih rezeki. Cuman kan kalau anak ini saya yang harus berusaha untuk ketemu, untuk komunikasi, untuk ngobrol. Kalau dan saya juga nggak mungkin bisa memaksa dalam keadaan yang katanya kondisinya mentalnya Nyai segala macam. Sebenarnya kan biasa aja, cuma saya lihat ya berlebihan lah selalu itu. Sementara itu anak darah daging saya gitu, itu aja sih. Belum kan tadi lihat masih perang dingin ya. Agustus bulan. Dari lahir itu 2 mingguan lah. Makanya tadi kan udah kebukti juga bahwa banyak pembuktian dari hakim yang selama ini saya nggak pernah dibilang nggak nafkahin ya. Jadi bukti hakim bilang bahwa saya nafkahin kan. Ya, makanya saya bilang ya bisa lihat lah siapa yang bohong gitu kan. Kayak tanggal lahir juga semuanya nggak disebutkan waktu di gugatan ya karena tanggal lahirnya juga nggak tanggal segitu. Gitu. Tanggal lahir itu tanggal segitu 9 Juli ya. 9 Juli jelas kan. Yang sebenarnya ya 9 Juli pas malam takbiran Idul Adha. Bener kan udah disebutkan kan dia sama hakim. berarti banyak hal yang ditutupi bang. Ya pasti kelihatan siapa yang tukang bohong. Kan selama ini saya yang dibilang tukang bohong kan. Itu gitu aja kalau saya sih. Nggak ada masalah gitu. Kenapa bang? Kemarin sih sempat disampaikan bahwa saya sebelumnya nikah agama kan bilang. Sebenarnya waktu ijab di Grand Mahkamah saya nggak mau karena saya tanya guru saya juga ngapain nikah lagi, isbat nikah aja udah gitu kayak mahar segala macam yang dibilang ada transfer ke saya terus langsung bilang itu bullshit semua. Jadi tapi udahlah itu kan aib masalah rumah tangga saya gitu kan. Buat saya ngikutin karena saya awalnya bukan
masuk dunia artis ya, mungkin jadi kayak kok jadi settingan sebetulnya ya. Intinya dalam hal ini saya suruh guru saya suruh diam udah sebenarnya. Emang realnya untuk anak sih ya nggak ada masalah, wajar, karena selama ini kan saya juga nggak pernah tahu kesulitan atau kebutuhannya, karena dari sebelum waktu lahiran semua persiapan kayak beli perlengkapan itu semua saya semua. Makanya dia bilang apa, usaha juga dia yang modalin logikanya, bengkel saya dari besar ya kan sampai bertahun-tahun 20 tahun harusnya pindah nih, kalau emang ini pindahnya makin besar, dan itu harapan teman-teman saya juga seperti itu gitu. Tapi yang sekarang ya udah, saya tetap masih ada, saya jalani yang ada sekarang. Caranya nyanyi terus kan, selama ini kan saya sabar gitu. Kalau saya sih nggak ada masalah, ketemu anak sebentar kita kasih sayang segala macam, ngobrol atau apapun itu, apalagi susul kan udah 6 bulan ya jatuhnya ya. Saya sering ke rumah kok. Emang dihalang? Iya, dihalangin. Dihalangin nggak. Dan Roro kan nggak pernah ada di tempat, yang pasti situ aja. Dari tempat dalam artian apa nih bang? Nggak ngurus anak? Nggak ngurus anak atau seperti apa bang? Nggak tahu saya, pokoknya intinya dia nggak pernah ada di rumah, jadi rumahnya tertutup terus dan dari gerbang depan juga ditutup, itu aja. Yang pasti saya selalu berusaha untuk nemuin ketemu. Bang, inginnya sih dari pihak sana ya, di pihak kan ini udah ada putusan ya, nggak bisa menghalang-halangin untuk ketemu sama anak ya. Jadi di pihak sana udah membuka aksesnya. Yang Nyai rasakan pada hari ini, rasa syukur, rasa bahagia yang luar biasa. Dari titian doa Nyai setiap hari, setiap waktu, titian doa Nyai pada setiap sepertiga malam, tahajud Nyai, dan semua ikhtiar melalui tangan-tangan para tim lawyer Nyai, dan juga rasa cinta kasih almarhumah mama kepada Nyai, semua kerabat-kerabat yang tidak bisa Nyai sebut satu persatu, supportnya luar biasa. Dan akhirnya pada hari ini 6 Desember 2022, alhamdulillahirabbil alamin, Yang Mulia Hakim mengabulkan gugatan cerai Nyai. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman lawyer, semua rekan-rekan. Terima kasih bantuannya, supportnya. Dan yang paling bersyukur adalah tatkala Hakim menyampaikan bahwa hak asuh anak Muhammad Sultan Al-Fatir jatuh ke tangan Nyai. Alhamdulillah, itu rasa wujud syukur, rasa bahagianya yang luar biasa. Demikian. Terkait teknis, tadi sudah teman-teman media semua juga alhamdulillah diperkenankan masuk oleh Hakim. Nyai senang banget tuh, jadi supaya tidak bisa dipelintir-pelintir lagi dari yang bersangkutan yang selalu ngomong di media beda dengan fakta dalam persidangan. Tadi jelas serta-merta gamblang dikabulkannya karena banyak sekali faktor. Tadi disampaikan yang secara lafal Hakim menyampaikan bahwa sering sekali pertikaian, gesekan-gesekan. Nah, gesekan-gesekannya itu tidak disebutkan, tapi kan telah dikabulkan. Berarti apa? Bukti-bukti yang kami sertakan adalah real, nyata, di mana yang bersangkutan selama ini karena media tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang, dia berkuar-kuar, itu adalah tidak benar. Dengan dikabulkannya gugatan cerai Nyai, berarti benar-benar terbukti semua pembuktian berkas, pembuktian video-video porno, pembuktian saksi-saksi yang menyatakan bahwa dia KDRT verbal dan non-verbal, dan juga terbukti juga perselingkuhannya. Jadi alhamdulillah sudah terbukti, dan teman media semuanya tadi sudah menyaksikan juga. Alhamdulillah, jadi yang bersangkutan tidak bisa menyangka lagi pada saat ini. Jadi Nyai sangat bersyukur tadi Yang Mulia memperkenankan teman-teman media hadir ikut di momen-momen yang bersejarah bagi Nyai pada hari ini. Selain itu, untuk teknis nominal-nominal, monggo disampaikan Pak Andika karena Nyai kurang paham itu tadi istilah-istilahnya seperti apa. Yang utama itu memang diputus cerai antara Nyai ini selalu tergugat dengan Andre, selalu tergugat, itu yang pertama. Poin kedua, seperti yang Nyai sampaikan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, dalam hal ini Nyai selalu tergugat. Terus kemudian yang tak kalah pentingnya adalah poin ketiga, menghukum bapaknya, yaitu saudara Andre ini selaku tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 5 juta
rupiah setiap bulannya, hingga anak bernama Sultan ini dewasa, yaitu berumur 21 tahun. Itu di luar uang pendidikan dan uang kesehatan, sebagaimana juga sejalan dengan pasal 156 kompilasi hukum Islam, bahwa bapak harus membiayai anaknya akhir perceraian ya, hingga anak tersebut dewasa dalam kurung 21 tahun. Itu wajib hukumnya itu, Pak Andri itu. Kemudian memang ada perkembangan hukum di sini ya, bahwa dihukum juga di sini saudara tergugat yaitu Andri ini untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 15 juta. 15 juta. Terus uang mut'ah, uang kenang-kenangan ya, atau kenang-kenangan sebesar 25 juta kepada penggugat, dalam hal ini Bu Roro. Jadi total 40 juta dia wajib membayar kepada Nyai, wajib melaksanakan itu semua, perintah hukum, perintah pengadilan terhadap Nyai maupun anaknya. Demikian singkatnya. Masing-masing orang mempunyai prinsip masing-masing. Yang bersangkutan mau menyampaikan apa, monggo, terserah. Kalau bagi dari Nyai sendiri, apalagi ini hidup seseorang itu kan tidak main-main ya. Sampai Nyai bisa kuat duduk di sini melalui sidang demi sidang, itu tidak mudah. Jadi kalau misalnya keputusan hakim itu mau dicicil, istilahnya tadi Mas yang menyampaikan, oh itu tidak bisa. Nyai sangat menghormati apa keputusan hakim, dan Nyai bukan apa ya, keputusan hakim itu harus dihormati dan memang harus mutlak dilaksanakan, dan bukan bisa dicicil. Nggak, saya nggak mau dicicil. Jadi karena bagi Nyai dan tim itu tidak seberapa dengan seluruh pengorbanan Nyai, cinta kasih Nyai, effort Nyai, teman-teman media semua sudah selalu mendampingi Nyai dari seluruh rangkaian pengajian pernikahan, resepsi, akad hingga mahar pun uang Nyai. Jadi nominal segitu bagi kami itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan semuanya. Baik materi yang Nyai keluarkan seluruhnya, sampai dengan uang persalinan juga semuanya Nyai sendiri. Hari-harian setiap hari juga Nyai. Udah gitu pengorbanan Nyai disakitin KDRT verbal dan non verbal selama 9 bulan itu tidak bisa diukur dengan uang. Apalagi rasa sakit hati Nyai, cinta Nyai dibuang begitu saja dengan perselingkuhan satu dengan dan sampai dengan berikutnya itu nggak bisa dibanding dengan uang. Jadi kalau sampai yang bersangkutan mau nyicil, Nyai ketawa ya. Jadi tolong kita laksanakan semua keputusan hakim dengan sebaik-baiknya dan sangat menghormati. Jadi Nyai sangat bersyukur ya dengan keberanian Nyai, dengan support semua tim lawyer Nyai, termasuk tim dari behavior, dokter, psikolog, konselor anak, semua sangat luar biasa, termasuk tim-tim pengamanan dari Satria Kujang Nusantara juga luar biasa. Nyai haturkan banyak terima kasih. Itu merupakan telah mendobrak dari habit atau karakter yang bersangkutan yang kawin cerai sama sekali tidak menghormati adanya lembaga perkawinan, lembaga pengadilan agama, sangat meremehkan, sangat selalu meremehkan juga hati perempuan, hobi bikin video mesum, video porno Nyai punya banyak. Nah ini alhamdulillah momen ini Allah luar biasanya sayangnya sama Nyai menampar dia luar biasa supaya tidak ada korban-korban yang berikutnya dan tidak bisa lagi berkoar-koar di depan media. Karena apa? Karena media sudah ikut masuk tadi, alhamdulillah ikut mendengarkan semuanya apa yang sebenarnya terjadi. Biasanya kan dia selalu berkoar-koar dari di awal persidangan awal pun dia selalu bilang, selalu membantah, selalu bilang udah nanti kita buktikan di persidangan, selalu berani berkoar-koar. Sampai dengan detik ini ya, Nyai masih tahu dia selalu propaganda. Diduga kuat dia
menggunakan banyak sekali akun-akun palsu di YouTube maupun yang lain-lainnya masih tetap mengolok-olok Nyai. Kita bisa tahu real karakter orang asli adalah yang itu. Gini, kalau masalah tanggal lahir kami tidak bisa menjawab banyak karena kan itu undang-undang anak ya. Kita harus melindungi sang anak. Kami tidak bisa memberikan komen satupun masalah Sultan. Di sini kami tidak mau dia dijadikan objek bagi kami karena sudah berulang kali pihak Andri kemarin menjadikan Sultan itu sebagai objek, itu pun tidak ditanggapi oleh Tadi Andri ya. Tetap kami ada Sultan itu dilindungi oleh undang-undang anak, dia tetap tidak boleh dieksploitasi untuk kedepannya. Itu yang kami harus bisa menahan tidak menjawab semua pernyataan Andri. Perlu diingat lagi bahwa kami itu tidak pernah membuka aib. Semua yang kami katakan adalah jawaban atas pernyataan-pernyataan Andri. Itu adalah hak jawab kami. Jadi kami tidak pernah satu kali pun memberi statement membuka aib ke beliau. Ya, yang pertama saya katakan bahwa di sini bukan menang atau kalah. Hasil ini kan adalah perceraian. Bagi kami bukan menang atau kalah. Ini adalah putusan yang kami hargai dari majelis yang sebagian besar semua dikabulkan. Karena dari awal kami tidak pernah berbohong, apa yang kami katakan itu selaras dengan bukti dan saksi yang kami berikan. Karena alhamdulillah Nyai mengamankan diri di rumah yang lain dan dia tidak tahu rumahnya yang lain. Amat sangat berkolerasi dengan resume. Nanti kalau teman-teman media ingin mendapati resume dari psikolog Nyai, dokter pribadi Nyai, dan juga konselor anak, nanti akan Nyai share. Jadi trauma yang sangat mendalam dan juga trauma sekali. 6 bulan Nyai diinjek-injek, dikata-katain, dikasarin. Nyai sangat-sangat takut, sangat-sangat trauma. Makanya Nyai menyelamatkan diri di rumahnya yang lain. Karena Nyai alhamdulillah punya banyak tempat yang dia tidak tahu. Dan kalaupun misalnya Nyai berpergian juga itu rumah-rumah Nyai gitu. Karena amat sangat sangat luar biasa ya kekasaran dia, KDRT verbal maupun verbal. Nah, terus udah gitu juga lebih banyak mudorotnya kalau sampai ketemu. Ngapain? Mau lip service lagi, mau ngerayu-rayun Nyai lagi, mau merusak mental Nyai lagi, mau bikin trauma-trauma psikisnya lagi, sampai bahkan Nyai hamil tua pun Nyai didorong sampai jatuh ke lantai itu udah biasa. Dia itu jahat sejat-jahatnya, psikopat. Ya, dan dia datang serta-merta tanpa dengan tanggung jawab juga buat apa? Ya, dia nggak punya harga diri sebagai laki-laki. Jadi Pak Andri itu suka menggedor-gedor dan kasar, berteriak-teriak kepada meneror Nyai dan tetangganya. Itu yang kami belum ungkapkan selama ini. Sampai ada pengrusakan di bagian pintu. Terus kalau sudah masuk pun dia banting-banting barang. Itu yang membuat Nyai takut. Jadi wajar Nyai ada di dalam itu takut dalam keadaan histeri, menelpon kami para pihak lawyer waktu itu untuk tolong mas, dan sempat saya katakan sekali lagi, sempat Nyai itu memanggil polisi ya, cuman karena masih memandang Sultan sebagai anaknya, Nyai tidak meneruskan laporan itu yang belum kami sampaikan sebenarnya. Dan satu hal lagi, kami para tetangga juga menyampaikan amat sangat terganggu atas sikap-sikap yang bersangkutan. Jadi kami dari rukun warga ya, RT, RW dan juga komplek warga setempat yang di komplek Nyai itu sangat berkeberatan kalau dia hadir lagi gitu. Pemasukan bengkel ke rekening Nyai karena Nyai yang modalin, dan tadi udah terbukti juga, hakim juga menyampaikan, dan itu semua juga ada bukti. Nyai yang modalin bengkel itu, terus udah gitu kalau uang masuk, penerimaan uang bengkel masuk ke rekening Nyai, ya itu sah-sah aja karena modalnya dari Nyai. Dialokasikan untuk bayar tukang per hari Sabtu berapa orang tukangnya, udah gitu untuk bayar logistik, sisa kurang lebih cuman sedikit sekali. Nah itu nafkah maksudnya. Ya nggak apa-apa. Ya itu mungkin yang dimaksud itu. Oke, begini, kalau Pak Andri bilang itu ada nafkah,
ya silakan untuk memenuhi Pak Andri gugatan kewajiban dia untuk membayar hadona, uang masaidah. Kan dia bilang dia memberikan nafkah. Ya monggo aja, selama sehabis ini Pak Andri segera membayar masaidah, hadonah dan sebagainya. Sebenarnya tidak mau hadir karena menguras energi Nyai, jadi ingat lagi kesedihannya, ingat trauma Nyai lagi, mesti duduk, mesti sedih, mesti apanya, sebenarnya nggak mau. Tapi Mas Asgar, Pak Andika dan yang lain sebagainya, Pak Kris, Pak Rem menyampaikan dia harus datang karena hakim yang mulia sendiri yang meminta Nyai hadir. Oke, Nyai hadir. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi ada beberapa aspek pendekatan yang bisa menjawab untuk pertanyaan Mas. Adalah pertama ini, rubahlah terlebih dahulu perangaimu. Siapa yang menggaranti tidak akan terjadi pertikaian dan tidak akan terjadi tindakan destruktif lagi di depan Sultan? Karena beberapa kali dia gendong Sultan sambil maki-maki Nyai, sampai bahkan mendorong badannya sampai jatuh ke lantai. Udah gitu dia banting-banting barang di depan Sultan, itu udah biasa. Itu pertama. Yang kedua, sampai detik ini Nyai masih membaca komentar dari akun fiktif dia, bonge-bonga dan lain sebagainya, mengolok-olok Nyai. Apakah itu yang namanya progres perubahan sikap yang baik? Nyai harus bertemu dengan orang kasar seperti itu lagi, orang jahat seperti itu lagi. Nah, tidak ada progres dari manner dia, attitude dia tidak ada. It means apa? Artinya dia benar-benar masih tetap orang yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari resume hasil psikolog Nyai, Bu Citra dari Behaviors, dokter Nyai, dokter Diki dari sisi kesehatan baik mental maupun fisik Nyai. Yang ketiga adalah konselor anak dari Mas Despa dari Behaviors juga menyampaikan dari hasil resume pada saat ini Nyai belum di sisi siap dalam segi mental untuk mempertemukan anak dengan bapaknya. Yang pertama yang lebih urgent adalah perubahan sikapnya. Sampai detik ini Nyai tidak melihat ada perubahan sikap. Dan yang terakhir, aspek terakhir adalah silahkan diselesaikan dulu kewajiban yang tadi yang mulia hakim sampaikan, bacakan. Itu udah mutlak dari pemerintah, dari pengadilan agama yang tadi Pak Andika menyampaikan. Ada uang idah, ada uang mut'ah 15, 25 juta dan juga uang hadana 5 juta terhitung dari terakhir bertemu ya, jadi dari Agustus. Nah, jadi sampai dengan sekarang berarti dikali 4.